Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, khususnya angkatan 2018 dan mahasiswa manapun yang mengikuti video saya pada kali ini, pertama sekali saya menghimbau Anda untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagai umat yang beragama, kita selalu menundukkan kepala kita agar kita selalu diberi hidayah dan diberikan petunjuk ke jalan yang benar oleh Yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya hormati, pada kali ini saya sengaja membuat video atau konten yang berkaitan dengan PKTI. Berarti yang kalian tulis untuk mahasiswa ini diselenggarakan oleh jurnal-jurnal yang ada di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada 3 jurnal dan disokong oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah wawasan bagi kalangan mahasiswa, khususnya angkatan 2018 yang sekarang menjalani semester 6. Semoga mereka menambah kemampuan mereka dengan mengikuti secara tekun pelatihan atau PKTI yang diselenggarakan pada tahun 2021 ini. Tentu harapan yang besar dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia adalah bagaimana para mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya atau ujian sarjananya tepat pada waktunya, bahkan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Karena pengalaman selama ini, hasil dari PKTI dirasakan sekali banyak mahasiswa yang bisa menyelesaikan 3 tahun 6 bulan di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Mudah-mudahan untuk angkatan 2018 hal itu juga akan tercipta. Dan kami semuanya dari para dosen dan semua para alumni juga berkeinginan bahwa mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia cepat menyelesaikan studi dan tetap membangun prestasi. Saudara-saudara yang saya hormati, konten ini sengaja saya buat. Ada 3 konten yang saya buat berkaitan dengan PKTI ini. Karena durasinya cukup panjang, maka saya akan bagi dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Meskipun secara live hari Rabu, insya Allah saya akan menyampaikannya juga dengan materi yang sama. Konten ini sengaja dibuat agar dapat diulang-ulangi lagi oleh para mahasiswa 2018. Jadi para mahasiswa tidak perlu rasanya mencatat untuk materi yang secara garis besar, kecuali ada pertanyaan atau jawaban-jawaban yang secara spontan dan tidak termasuk dalam ranah konten ini. Baik saudara-saudara sekalian, saya dihubungi oleh ketua penyelenggara, bahkan salah satu pimpinan jurnal di Program Studi Bahasa Sastra Indonesia, Bapak Hadi Romadi, bahkan diperkuat oleh Bapak Koordinator Prodi Mengatur Sinaga, meminta saya untuk menyajikan materi dalam PKTI 2021. Sebagai orang yang beradab, saya masih teringat dengan sebuah buku yang ditulis oleh guru saya, U Hamidi, dengan rekannya juga termasuk guru saya,
Mukhtar Ahmad yang berjudul Orang Patut. Orang patut ini di dalam Melayu itu diberikan atau dilabelkan kepada seseorang yang pantas diberikan kepercayaan. Bahkan bagi orang Melayu, pimpinan itu atau orang dipercaya itu ditanam, bukan diangkat. Jadi kalau seandainya tidak pantas, tidak layak, layak yang menanam itu mencabutnya kembali. Nah, begitu juga saya. Kalau seandainya nanti di materi saya tidak rasanya pantas, maka pemberi kepercayaan itu dapat mencabutnya kembali dan menggantikannya kepada orang lain. Tapi ya karena dosen sastra itu sedikit terbatas di Provinsi Bahasa Sastra Indonesia, ya mungkin saja pandangannya tak ada kayu jenjang di keping atau tak ada rotan, akar pun jadi. Ya mungkin saya kategori akarnya bukan rotannya. Karena saya menyadari sepenuhnya banyak sekali kelemahan-kelemahan saya yang masih perlu ditutupi oleh orang lain. Baiklah saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya ini berkaitan dengan tren penelitian sastra dan budaya. Ada 4 kata trennya. 1, penelitian. 2, sastra. 3, dan budaya. Saya bicarakan satu-satu dulu untuk tidak salah paham. Tren itu berarti kecenderungan orang sekarang. Itu tren. Kecenderungan para peneliti. Penelitian yaitu mengamati, menganalisis, dan membuat kajian. Itu jelas kerja penelitian. Karena penelitian itu kalau kita lihat, ada penelitian sifatnya dokumentasi, ada penelitian sifatnya menelusuri, ada penelitian sifatnya menganalisis, dan penelitian yang ujungnya yang bisa membuat sintesa. Saudara-saudara sekalian, kemudian sastra. Sastra saya lebih suka mengatakan susastra. Tetapi karena orang banyak mengatakan sastra, akhirnya mungkin saja teriakan saya tentang susastra itu akan kalah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan konsep. Asal-usul kata. Istilah susastra itu pada awalnya terdiri dari 2 kata. Su dan sastra. Sekarang kata su-nya hilang, tinggal sastranya. Sedangkan su itu maknanya adalah baik. Sastra itu karya. Gubahan. Tulisan. Itu termasuk karya sastra. Ciptaan manusia yang berkaitan dengan unsur bahasa. Kemudian budaya. Ini lebih luas lagi. Budaya itu berkaitan dengan perilaku, kebiasaan. Berkaitan dengan peradaban manusia. Bahkan susastra itu bahagian dari budaya. Jadi susastra itu bisa berfungsi 2. Dia bahagian dari budaya, dia sarana untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan budaya. Bahkan untuk mengkritisi budaya. Jadi jelas paham 4 pemahaman itu. Nah, lalu pada bagian ini saya tutup fokusnya, saya tidak mau mengatakan trennya bagaimana apa dalam penelitian ini. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak berani mengatakan trennya. Karena tidak ada data statistik kemana kecenderungannya. Mungkin di permukaan, di kalangan para mahasiswa, para akademisi yang ada di permukaan yang kita tangkap dalam publikasi itu,
adalah penelitian yang sifatnya kontemporer. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang meneliti karya sastra yang klasik. Begitu juga hal yang berkaitan dengan budaya. Nah, oleh karena itulah saya katakan rentan sekali saya bicara tentang tren itu. Pada bagian ini, saya akan membicarakan yang berkaitan dengan bagaimana memahami karya sastra. Nah, untuk memahami karya sastra itu, ya jelas, langkah awal itu kita nikmati karya sastra. Kita baca, kita gauli, dan tanda kutip kita gauli, kita baca karya sastra. Lalu untuk mendukungnya itu ya kita harus tahu sejarah sastra. Kita harus tahu sejarah sastra. Jadi perkembangannya dari masa ke masa. Kemudian kita harus tahu bagaimana menikmatinya sesuai dengan teori sastra. Teori apa yang kita gunakan untuk menikmatinya. Karena ini sesuai dengan kepentingan kita atau tujuan kita menikmati karya sastra supaya terarah. Nah, kalau kita sudah menikmati, tentu akan ada dua perilaku, penerimaan atau penolakan. Ya kalau boleh tiga, ya biasa-biasa aja. Nah, ini adalah langkah mengkritisi karya sastra. Mengkritisi arti kata menimbang apa kelebihan dalam karya sastra itu dan apa kelemahannya. Kelebihannya kita ambil, kelemahannya kita singkirkan atau kita perbaiki. Jadi sumbang saran dari pembaca, dari kita yang menikmati sastra juga terbuka. Dan sastrawan harus terbuka juga menerima kritik dan saran untuk keberlangsungan atau perbaikan karya sastranya. Saya mulai dari yang pertama, tentang sejarah sastra atau sejarah susastra. Ada pertanyaan besar dari kalangan mahasiswa setelah membaca beberapa literatur mungkin. Pertanyaan itu adalah, kapan sastra Indonesia itu lahir? Atau keberadaannya di Nusantara ini? Saya harus mendikotomikan pada dua masa. Yang pertama adalah disebut susastra Nusantara. Nusantara. Yang kedua, susastra Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bicara Nusantara, berarti belum ada batas teritorial atau batas hukumnya sebuah negara yang namanya Indonesia. Kita masih terdiri dari kerajaan-kerajaan. Bahkan kita dengan Singapura, dengan Malaysia tidak terpisah seperti sekarang ini dengan negara yang berbeda, pemerintahan yang berbeda. Artinya secara geokultur yang ada adalah Nusantara. Kepulauan Nusantara dengan wilayah pengaruh yang pada masa itu wilayahnya dibatasi oleh kekuasaan kerajaan. Kemudian sastra atau susastra Indonesia. Tentu kita bicara tentang keberadaan negara Indonesia dimulai dengan proklamir kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tetapi secara abstrak semangat itu ada sebetulnya. Negara itu sudah ada semangat. Orang selalu bicarakan dari semangat yang ditulis dari zaman kerajaan, bahkan lebih dekat lagi dikatakan dari zamannya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo. Nah itu
selalu diperingati Hari Kebangkitan Nasional, rasa kebangsaan itu, yang lalu dizahirkan dengan Sumpah Pemuda. Baik saudara sekalian, saya tinggalkan sedikit tentang sejarah itu, hanya sekedar mengingatkan Anda kenapa jalan pemikiran saya. Kalau kita lihat dalam teori susastra atau dalam buku-buku susastra, paling tidak ada 3 pendapat yang populer, yaitu pendapat STA, pendapat Habib Yasin, dan pendapat Rosihan Anwar. Ini yang ketiga orang ini membagi periodisasi susastra. Dari mana mulainya? Ya, untuk menggabungkan atau menghimpun ketiga pendapat itu, saya tentu memulainya dari STA dan saya lengkapi dengan Habib Yasin dan Rosihan Anwar agar tidak ada tertinggal. Bahkan saya akan lengkapi dengan pandangan kekinian yang dikatakan susastra kontemporer. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan tentang sejarah susastra di Indonesia ini, kenapa kita harus mengenal ini? Supaya kita punya pilihan, punya pandangan, mungkin punya minat terhadap karya susastra yang lahir pada masanya. Nah, ini bisa dijadikan semangat kita untuk menelisik atau meneliti karya-karya pada periodisasi itu. Baik, saya mulai dari pemikiran STA. Saudara-saudara sekalian, kalau ditanyakan kapan susastra Indonesia itu lahir, ya tentu ketika manusia atau peradaban itu sudah, manusia dan peradabannya sudah ada di Nusantara ini. Masanya kita kenal dengan nama saya zaman purba. Zaman purba orang belum mengenal aksara. Orang mungkin semangat budayanya dimulai dari komunitas, kelompok. Dan lalu dari kelompok itu tercipta perilaku. Tercipta sistem kekuasaan. Yang kuat yang berkuasa. Yang lemah jadi pengikut. Dan apa yang diingin oleh penguasa itu yang diterapkannya kepada komunitas atau kelompoknya. Maka kita lihat, jumpailah perilaku primitif zaman purba. Dapat digeneralisasikan secara ciri khasnya bisa. Tapi perilaku itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Namun prosesnya secara benang merahnya dapat dikatakan prosesnya terjadinya sama. Jadi sesuatu yang perilaku yang dipaksakan oleh yang berkuasa menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi budaya. Nah, perilaku atau perbuatan ini muncul dari sebagian kegiatan itu adalah karya-karya yang kita kategorikan atau kategorikan sebagai karya susastra. Kenapa dikategorikan sebagai karya susastra? Karena dia memenuhi 2 unsur. Yang pertama unsur estetika dari aspek bahasanya, yang kedua unsur etika, yaitu unsur nilai-nilai kebaikannya, misi-misi kebaikannya, nilai-nilai moral yang secara tidak langsung memberikan edukasi kepada yang mendengarnya.
Pada masa ini, karya sastra itu sifatnya, ciri-ciri khasnya, dia orality, oral, lisan, anonim. Ya, anonim. Ketiga, dia erat kaitannya dengan kepercayaan, keyakinan. Yang keempat, keterkaitannya dengan alam sebagai penguat eksistensi karya sastra itu. Yang kelima, secara umumnya karya sastra itu melampaui atau melanggar nilai-nilai logika. Jadi jangan dipaksakan dengan pendekatan logika, akan terjadi penolakan. Karena pada masa itu, pada masa peradaban itu, apa yang dikatakan oleh orang yang dianggap pemimpin itu adalah benar. Tidak perlu dibantah lagi. Kebenaran hanya ada oleh penguasa, pemimpin mereka. Maka pada masa itu periodisasinya kapan? Ya sebelum terjadinya atau masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Karena di Nusantara ini menurut sejarah pengaruh Hindu dan Buddha di sebagian Nusantara pertama kali masuk. Tetapi ada yang membantah juga, di daerah Barus ada pengaruh Islam. Ya, orang sejarah lah yang membuktikan. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita masih mengenang apa yang namanya legenda. Sangkuriang contohnya, Malin Kundang contohnya, dan banyak lagi. Dan itu otentiknya ada, alam, batu. Belum lagi mite, sage, dan himne, lagu pemujaan. Itu dibentuk karya yang naratif. Di karya sastra itu kalau kita boleh katakan ada karya yang naratif, yang dikatakan prosa fiksi. Dalam pemikiran satu teori mengatakan prosa fiksi, dan ada teori yang mengatakan sastra naratif itu the same, itu sama, dan kemudian ada yang berbentuk puisi, bahan bentuk puisi, bukan cerita dia, yaitu mantra. Saudara-saudara sekalian, itu yang tercatat dalam sejarah. Jadi ada bentuknya narasi atau sastra orality naratif, dan ada bentuk non naratif atau puisi. Dua kategori itu. Dan itu terus berkembang di masyarakat. Karena ada kaitannya dengan alam. Saya gunakan pemikiran seperti saya katakan pada Anda. Gambaran cerita itu ada kalanya punya benang merah dia. Kita beri contoh cerita anak durhaka. Nah, anak durhaka ini kalau kita lihat di Nusantara banyak sekali cerita tentang anak durhaka. Banyak sekali. Mungkin di semua daerah ada. Nah, tetapi kalau kita lihat benang merahnya, anak durhaka itu rata-rata tidak punya bapak. Rata-rata anak tunggal. Rata-rata laki-laki. Rata-rata dia merantau, kemudian kembali kaya. Dan rata-rata dia kualat dengan ibunya atau tidak mengakui keberadaan ibunya setelah dia pulang dari merantau. Bahkan merantaunya juga rata-rata naik kapal atau perahu. Nah, ini benang merahnya. Nah, kalau kita bicara tentang mantra, nah,
Apalagi mantra juga sama. Karena ini dianggap walaupun pada periode masa purba itu zamannya animis, tapi orang animis juga meyakini bahwa selain dari kekuatan manusia itu, kalau sudah terbentur, dia meyakini ada kekuatan lain di luar manusia yang dikatakan yang gaib itu. Itu penguasa. Dan mereka yakin di beberapa tempat, di mana-mana itu ada penguasa itu. Dan mereka selalu meminta pertolongan atau permohonan atau izin kepada yang mereka anggap yang kuasa. Ya mungkin dikatakannya, kalau ketika sudah masuk Hindu dikatakan dewa-dewa. Atau di zaman purba di daerah Melayu dikatakan dengan nama Dubala. Saudara sekalian, kita beranjak dari zaman purba ke zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, pengaruh Hindu dalam karya sastra Indonesia itu sangat besar sekali. Karena dia membawa karya-karya yang besar ke Nusantara. Karena mereka yakini juga sebagai hal karya sastra itu semacam kitab suci yang mereka agungkan. Kita mengenal karya-karya seperti Mahabharata, Ramayana, tentang dewa-dewa. Dan kita tahu bahwa orang Hindu banyak sekali dewa-dewa yang diyakininya. Karena itu dalam kegiatan agama Hindu ini paling banyak penyembahan dan perayaan. Nah, ini karya-karya agung. Nah, pada zaman Hindu ini kita menikmati karya-karya agung yang dibawa oleh Hindu. Yang dibawa oleh Hindu. Periodisasi berikutnya, periode zaman Islam. Dan periode zaman Islam ini, dari mulai Hindu, orang sudah mulai mengenal aksara. Jadi bentuk karya itu tidak aja orality, tapi ada literasinya, ada tulisannya. Ini ketika zaman Hindu. Kita bisa melihat karya-karya yang beraksara di naskah-naskah kuno yang ditulis di kayu-kayu, kulit kayu, atau di lontar, bahkan di batu. Itu peninggalan-peninggalannya. Ada teori mengatakan begini, kalau suatu daerah sudah mengenal aksara, bahkan memiliki aksara, itu dianggap negara atau daerah itu sudah maju cara berpikirnya. Nah, di samping aksara-aksara yang kita kenal, Sanskerta di zaman Hindu, di beberapa Nusantara kita juga mengenal aksara-aksara. Berarti sudah ada peradaban tulis. Misalnya kita mengenal ada namanya aksara Paku di Batak, ada aksara Kerinci, Kris Kerinci, dan beberapa aksara lagi di Nusantara ini. Nah, setelah Hindu, masuklah Islam. Islam masuk, itu awalnya mereka dari pedagang, dari Parsi dan Gujarat. Dan di samping itu juga menyebarkan agama Islam. Karena itu banyak daerah-daerah Islam yang pertama kali masuk itu daerah pesisir. Kalau dikatakan daerah Barus itu yang tertua ya karena dianggap dulu lautan itu sampai ke bukit. Karena Barus itu di atas bukit. Dan ini
yang membuktikan tuh ada kuburan makam. Berdasarkan aksara itu dianggap itu makam yang tua. Wallahu alam, itu urusan orang sejarah, orang arkeolog yang membuktikannya. Tapi pengaruh Islam kita mengenal. Masuk juga lah bentuk-bentuk karya Islam yang mempengaruhi ke Nusantara. Dan kemudian peradaban-peradaban itu sudah ada berbau-bau Islam. Bahkan peninggalan-peninggalan animis itu juga dipengaruhi oleh Islam. Oleh karena itu jangan heran kalau ada mantra yang ada ayat-ayat sucinya, atau dimulai dengan lari-lari keislaman. Kita mengenal juga ada syair, ada gurindam pengaruh dari itu. Tata keramanya kayak adatnya. Bahkan di Nusantara ini mereka membuat konsep budayanya mereka itu terang-terangan mengatakan adat bersih syarat bersih kitabullah. Begitu kuatnya Islam masuk ke daerah mereka. Jadi oleh karena itu sebetulnya saya singgung sedikit masalah budaya, juga terjadi koreksi budaya karena disesuaikan dengan pengaruh Islam yang masuk ke Nusantara. Perilaku yang animis atau yang ada kaitannya dengan keyakinan Hindu dan Buddha terkoreksi dengan masuknya Islam, meskipun tidak terkikis habis. Nah, sastra itu berkembang pada masa itu warna Islam. Nah, lalu periodisasi ini, warna ini tergambar sampai pengaruhnya pada abad ke-19 karena dominan digerakkan oleh kerajaan-kerajaan Melayu di pesisir. Salah satunya kerajaan yang besar itu di Melayu Nusantara ini adalah Riau Lingga. Di samping kerajaan Melayu, tapi dia juga peduli dengan ilmu pengetahuan. Ada sebuah kelompok atau organisasi yang mereka buat namanya Rusdiah Club. Di sana salah satu diantaranya tokohnya Raja Ali Haji. Jadi mereka berfungsi ganda sebagai penyair, sebagai ulama. Bahkan bukan penyair namanya, cendekiawan, karena mereka juga menulis hal-hal lain. Jadi peradaban itu semakin maju. Ditambah oleh kebijakan penjajahan Inggris di Nusantara ini. Zamannya Raffles. Karena mereka melihat begitu banyaknya sastra orality yang berkembang di masyarakat ini, mereka ingin mendokumentasikan. Maka didokumentasikanlah yang kita kenal dengan namanya peninggalan naskah-naskah itu dinamakan dengan naskah kuno. Jadi mereka reproduksi, mereka catat, mereka abadikan lagi menjadi karya tulis. Jadi berubah peradaban. Semakin cepat peradaban itu berubah. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau ada satu bentuk kajian namanya filologi, membicarakan tentang naskah. Ya, ini kaitannya erat sekali adalah dokumentasi dari sastra-sastra lisan yang direproduksi pada masa itu. Saudara-saudara sekalian, ini boleh dikatakan perkembangan sastra Nusantara. Saya tidak menyebutkan karya satu persatu. Tapi kalau Anda menjumpai karya sastra yang mana Anda amati, kita akan tahu peradaban pada masa itu. Ada karya-karya yang dapat kita referensikan bahwa dia lahir pada masa itu.
Bukan hanya Inggris yang peduli dengan karya-karya orality. Belanda yang menjajah kita juga merasa risih karena banyak sekali pengaruh kapal-kapal pedagang dari VOC juga yang masuk ke Nusantara ini, yang berlabuh. Dan apa yang terjadi? Banyak pula karya-karya tulis lain yang masuk ke Nusantara ini tanpa terkontrol. Bisa jadi karya itu sifatnya menghasut, memburukan penjajah, bahkan ada sifat pornografi. Oleh karena itu Belanda membangun sebuah komisi yang lebih dikenal dengan namanya Komisi Bacaan Rakyat. Komisi inilah yang berubah menjadi namanya Balai Pustaka. Itu terjadi pada tahun 1920-an. Saudara-saudara sekalian, maka kita kenal namanya Angkatan Balai Pustaka. Nah, Angkatan Balai Pustaka ini beberapa karya kita kenal, ada namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan sederet nama. Kalau kita amati penulis-penulis Angkatan Balai Pustaka ini kebanyakan dari Sumatera. Lalu komisi ini karena tujuannya menertibkan bacaan rakyat, mereka membuat aturan-aturan. Dan aturan-aturan itu salah satu diantaranya tidak boleh menyinggung penjajah, masalah agama. Jadi berkaitan dengan SARA sebetulnya di Balai Pustaka itu sudah mulai didengungkan. Pornografi juga termasuk hal seperti itu. Salah satu korban dari Balai Pustaka itu adalah roman Belenggu karya Armin Pane yang tidak lolos. Nah, pemikiran ini menurut sebahagian dari para cendekiawan yang ada di Nusantara ini, salah satu di antaranya STA, Armin Pane, Sanusi Pane, mereka menganggap ini cara pemikirannya kurang modern. Kalau kita boleh katakan, pemikiran kolot. Apalagi sebagian dari mereka itu sudah belajar di Barat. Nah, akhirnya, atau mereka banyak membaca referensi-referensi dari Barat. Nah, para cendekiawan ini membangun sebuah kumpulan yang akhirnya menerbitkan sebuah majalah namanya Pujangga Baru pada tahun 30-an. Nah, dikatakanlah oleh para kritikus lahir setelah Balai Pustaka itu angkatan 30-an atau angkatan Pujangga Baru. Ya jelas, kalau ciri khasnya dari karya-karya anonim di Balai Pustaka sudah jelas ada pengarangnya, dan dia selalu mengangkat kasus-kasus yang bersifat regional, daerah yang populer pada waktu itu ada dua tema, yaitu adat istiadat dan kawin paksa. Bahkan ada satu lagi, kasih tak sampai. Tema-tema ini yang populer. Nah, karena kasus percintaan ini, aliran yang paling populer itu zamannya romantis. Aliran romantis populer. Akhirnya pada zaman Pujangga Baru, tema-tema daerah itu sudah mereka pernah tinggalkan. Ambil settingnya kekotaan, metropolis. Maka muncullah layar terkembang, Belenggu, dan sederet nama lainnya. Nama novel, Dian Tak Kunjung Padam, dan sebagainya. Tahukah Anda dampak dari itu? Nah, sebetulnya bukan perubahan dari cara berpikir itu juga, tapi perubahan loncatan kreativitas. Kreativitas dari bentuk yang sifatnya single culture, satu kultur, ke multikultur nasional.
Yaitu bentuk peradaban kekotaan itu kan berbeda. Budayanya berbeda, budaya kota dengan budaya daerah itu berbeda. Kalau budaya daerah ada alat kontrolnya, yaitu perilaku budaya, nilai-nilai budaya di daerah. Bahkan paling tidak minimalisirnya menolak bentuk-bentuk yang menyimpang dengan budaya. Ada penolakan. Bukan berarti karya sastra itu tidak ada kritiknya tentang budaya. Nah, muncul penjaga baru mengambil kekotaan. Terjadi kekagetan, keterkejutan orang. Karena karya sastra yang ada pertimbangan budayanya masih memilah apa yang layak diungkapkan dan apa yang tidak layak diungkapkan, karena jangan sampai tersinggung orang-orang atau masyarakat budaya. Ketika kekotaan, hal itu mulai dinafikan, mulai disingkirkan. Maka muncul namanya bentuk aliran tidak lagi romantis, bergeser ke realis. Karya kontekstual, apa yang ada dalam masyarakat tanpa harus ada pertimbangan budaya, itu yang diangkat di permukaan. Itulah yang diangkat oleh Belenggu. Misalnya kasus perselingkuhan, yang bagian di masyarakat tradisional itu hal yang tidak layak untuk diungkapkan. Bukan tidak ada peristiwa itu, ada, tapi tidak layak diangkat di permukaan. Belenggu sudah mengatakan hal demikian. Bahkan lebih jauh dari itu Belenggu cara berpikirnya. Lebih jauh. Mulai tokoh wanita bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek melakukan perbuatan. Orang sudah tidak berpikir tentang perilaku budaya. Orang sudah berpikir dengan realis. Bayangkan, orang bisa berselingkuh seperti yang kita lihat dalam kehidupan nyata pada sekarang ini. Mereka bisa kembali lagi sebagai suami istri. Ini dalam karya novel Penjaga Baru. Lalu dalam bidang puisi, masuknya Islam dari awal, saya ulang sedikit, itu kita mengenal ada syair, ada pantun, ada gendam, itu dia punya ciri khas, punya puisi-puisi yang punya pola. Di zaman Penjaga Baru masuk juga dari Italia yang dibawa oleh Rustam Effendi dan Muhammad Yamin, yaitu bentuk soneta. Masih puisi pola. Bahkan mereka sudah melihat bentuk karya modern, yaitu Distikon, Terzina, Quatren, Queen, Sestep, Setimas Stanza. Itu tanggal 30-an. Terjadi, menambah lagi wawasan Nusantara kita di bidang sastra. Saudara-saudara sekalian, nah berikutnya, periodisasi itu yaitu periodisasi masa Jepang. Memang singkat periodisasi masa Jepang. Jepang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia. Tapi Habib Yasin berkeras katakan, ada susastra masa Jepang. Kenapa? Pemikiran Habib Yasin, susastra itu salah satu yang menentukan angkatan adalah ciri khas karya yang lahir. Tidak ada perubahan, yaitu bentuk simbolis yang muncul dari romantis, realis, Penjaga Baru ke zaman Jepang yang begitu kuat tekanan penjajahan Jepang, muncul yang namanya aliran simbolis seperti karya Tinjaulah Dunia Sana. Karena orang ketakutan, tidak berani mengatakan terang-terangan. Akhirnya menimbulkan kesadaran orang terhadap dongeng, terhadap cerita si kancil, tokoh-tokoh hewan yang dulunya dinafikan orang sebagai cerita dongeng, akhirnya perlahan-lahan dimasukkan orang sebagai karya sastra. Karena orang menyadari jangan-jangan karya itu muncul, salah satu dan caranya adalah karena ada tekanan tadi, atau orang mencari alternatif dari berkarya. Itu zaman Jepang.
Meskipun sebagian kayak Rusia dan Luar tidak mengakui adanya zaman Jepang. Tapi Habib Yasin mengatakan, Anda bisa baca dari sastra pada zaman Jepang yang diterbitkan oleh Habib Yasin. Kemudian ada angkatan 45, meskipun macam-macam, ada mengatakan angkatan setelah kemerdekaan, tapi yang lebih populer kita mengenal namanya angkatan 45. Kenapa? Dari yang simbolis tadi, setelah kita merdeka, orang yang dikungkung, yang ditahan tadi, meledak dia. Jadi realis, ekspresif, bukan realis lagi, ekspresif. Jadi apa yang tersimpan dimuntahkan dalam bentuk karya. Salah satu diantaranya adalah Khairil Anwar. Mereka berkarya di angkatan 45 dan itu monumental sekali. Saudara-saudara sekalian, jadi setiap angkatan itu ada karya-karya yang monumental. Itu yang harus Anda cermati setiap sejarah perjalanan kesastra. Bukan hanya ekspresif, tapi ada bentuk pola baru yang puisi-puisi yang selama ini berpola, Khairil membebaskan karya-karyanya dari pola. Tidak ada acuan pola tertentu yang harus diikutinya. Yang kita kenal dengan Khairil itu tokoh puisi bebas. Lalu setelah angka 45 ada periodisasi yang lain, yaitu periodisasi yang ada kaitannya juga dengan suasana politik. Angkatan 66. Juga Habib Yasin yang berkeras mengatakan angkatan 66. Dia kumpulkan karya-karya pada angkatan 66 dengan 2 jilid buku diterbitkannya. Jadi dia memproklamirkan ada angkatan 66. Padahal pada masa itu sangat terkenal kasus politik, yaitu runtuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Tapi kalau kita amati, walaupun tidak ada perubahan yang mendasar, angkatan 66 punya ciri-ciri khas. Nada-nada sarkasme, puisi-puisi yang pendek-pendek, itu muncul di sana. Nah, pada awalnya angkatan 66 itulah sejarah sastra Indonesia itu terakhir kalinya. Namun pada tahun 80-an muncul lagi karya-karya yang luar biasa. Yang selama ini sastra Nusantara ini mengagungkan semangat nasionalis. Tiba-tiba tahun 80-an muncul karya-karya seperti cerpen yang menggunakan bahasa lokal. Justru mulai bergeser dari penulis-penulis yang banyak di Sumatera ke Jawa. Kita lihat misalnya Umar Khayyam menulis Bau. Bahkan banyak ciri khas karya-karya yang bermunculan yang kreativitas. Kita bisa melihat Sutarji yang dibanggakan oleh masyarakat Riau dan dia memproklamirkan sebagai Presiden penyair Indonesia. Dia memunculkan dengan konsep karyanya yang disebutnya kredonya, yaitu puisi mantra. Jadi setelah Khairil, dialah melakukan perubahan. Bahkan Iwan Simatupang yang mendalami filsafat katanya di Prancis, dia melahirkan juga karya-karya yang luar biasa, membuat orang pemerhati terbelalak. Ini bentuk karya yang mulai bergeser dari bahasa-bahasa yang romantis, yang nuansa susastranya masih kental ke bahasa-bahasa pengaruh filsafat. Memang antara bahasa susastra dan bahasa filsafat tipis perbedaannya. Bahasa filsafat yang sangat menuntut apresiasi atau interpretasi, analisis dari bahasa itu sendiri, kedalaman kita berpikir secara logika. Sementara bahasa sastra di samping bahasanya interpretatif, perlu diapresiasi, juga
dia mementingkan keindahan bahasa dengan pilihan diksi untuk membangun estetika. Nah, pada tahun 80-an itulah kalau Anda buka di lembaran Berita Buana, sebuah koran mengatakan begini. Sudah selayaknya muncul satu angkatan lagi yang dikatakan angkatan 80-an. Jadi beberapa tokoh yang muncul angkatan 80-an meskipun sebelumnya mereka sudah berkarya juga, tapi mereka memunculkan hal yang baru di bidang teater. Ada S. Rendra, kemudian di puisi yang muncul yang mencolok Ustadz Kalsumbahri, di novel itu Iwan Simatupang, ada juga di Putu Wijaya, Umar Khayyam, dan sederet artis, sederet seniman atau sastrawan lainnya. Saudara-saudara sekalian, lalu kalau Anda tanyakan, setelah itu masih ada nggak? Sebenarnya masih ada. Tapi perubahan-perubahan itu tidaklah menggemparkan susastra Indonesia di Nusantara ini. Misalnya ada komunitas-komunitas yang dikatakan misalnya kelompok sastrawan marginal. Kenapa? Karena tahun 80-an jaya-jayanya Horizon. Horizon itu dikelola editornya para sastrawan. Bahkan ada dua pandangan bagi orang. Sebuah karya dianggap itu karya sastra seolah-olah sudah terbit di Horizon. Yang kedua, seolah-olah apabila dikritis oleh H.B. Yasin sebagai paus sastra. Nah, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dua gelar itu. Nah, kalau sudah terbit di Horizon, mereka merasa bangga dan mereka merasa sebagai sastrawan nasional. Dan ini yang terjadi. Akhirnya ada kelompok komunitas-komunitas yang merasa terpinggirkan. Mereka buat kelompok sastrawan marginal. Saudara-saudara sekalian, lalu perlahan-lahan kata susastra itu mulai juga bergeser jadi karya sastra. Orang tidak lagi bicara tentang carut marut dalam bahasa, mana yang indah, mana yang tidak. Estetika jadi relatif. Akhirnya orang hanya bicarakan karya sastra. Inilah yang terjadi dalam sejarah perkembangan susastra Indonesia. Dan supaya tidak gagal paham, Anda ikuti konten berikutnya tentang materi kita pada hari ini, pelatihan karya tulis mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.